Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi SAW, merupakan salah seorang sahabat yang diutamakan karena ilmunya. Pengakuan itu muncul langsung dari Nabi SAW dengan sabda beliau, yang artinya, saya Nabi SAW adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, yaitu pintu dari kota ilmu tersebut. Tentu yang dimaksud ilmu tersebut khususnya ilmu agama dan tentang alam akhirat. Karena dalam suatu kesempatan lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan duniamu. Para sahabat yang selalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami mentaatinya. Dengan semua perkataan dan sabda-sabda beliau itu tidak pernah mempermasalahkan. Bahkan tidak jarang mereka meminta nasihat dan pendapat Ali dalam suatu permasalahan. Walau usia Ali mungkin lebih muda, dan jika Ali telah memberikan suatu pendapat dan pandangan, mereka akan mengikutinya, termasuk Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ketika Nabi SAW telah wafat beberapa tahun lamanya dan sekelompok orang yang meragukan keilmuan Ali, sebagian riwayat menyebutkan mereka itu dari kaum Khawarij, satu kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertentangan dengan Muawiyah. Tetapi ketika Ali mengikhlaskan melepas jabatan khalifah, karena sebenarnya memang tidak berambisi, demi untuk persatuan umat Islam saat itu, kaum Khawarij itu berbalik melawan dan menentang Ali. Kaum Khawarij ini banyak penyimpangannya sehingga sebagian besar ulama menganggap sebagai kelompok yang sesat. Mereka ini bermusyawarah dan memutuskan akan mengirim 10 orang dengan masalah yang sama. Jika Ali memberikan jawaban yang sama, walau dengan pertanyaan yang sama, maka sebenarnya Ali tidak pantas menyandang gelar sebagai pintunya ilmu, sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Orang pertama datang menghadap Ali dan berkata, wahai Imam Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta? Ilmu, kata Ali. Mengapa ilmu lebih utama? Katanya. Maka Ali berkata, sesungguhnya ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan dari Qarun, Fir'aun, Hammam, Syaddad, dan lain-lainnya. Orang pertama itu membenarkan dan berlalu pulang. Tentu saja jawaban Ali tersebut bersifat umum, karena ada juga orang yang diberikan kelimpahan harta dan bisa memanfaatkan dengan baik untuk kemanfaatan hidupnya sesudah mati, baik di alam kubur, terlebih lagi di alam akhirat. Misalnya saja Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Aus, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa sahabat lainnya. Intinya, jika harta itu berada di tangan orang yang dermawan dan sangat peduli pada kaum fakir miskin, maka kedudukan harta tidak kalah utamanya dibandingkan ilmu. Orang kedua datang menghadap Ali dengan pertanyaan yang sama, dan Ali menyatakan ilmu lebih utama daripada harta. Tetapi ia menyampaikan alasan yang berbeda. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta engkau yang harus menjaganya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ketiga datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Pemilik ilmu banyak sekali sahabatnya dan murid-muridnya, sedangkan pemilik harta akan banyak sekali musuhnya, dan orang yang beramisi muka hanya untuk memperoleh pemberiannya, walau mungkin di dalam hati membencinya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang keempat datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, ilmu akan bertambah jika engkau gunakan, sedangkan harta akan berkurang jika engkau menggunakannya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang kelima datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya,
Pemilik ilmu akan selalu dihormati dan dimuliakan karena ilmunya, tetapi pemilik harta akan ada saja yang memanggilnya sebagai si pelit karena ia tidak memperoleh bagian dan manfaat dari harta tersebut. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang keenam datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, pemilik harta harus selalu hati-hati dan menjaga agar tidak diambil oleh pencuri, sedangkan pemilik ilmu tidak perlu menjaganya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ketujuh datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, pada hari kiamat, pemilik harta harus susah payah mempertanggungjawabkan hartanya, sedangkan pemilik ilmu akan memperoleh syafaat dari ilmu yang dimilikinya dan diamalkannya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ke-8 datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, jika dibiarkan dalam waktu yang lama, harta akan menjadi haus dan rusak, sedangkan ilmu tidak akan menjadi haus dan lenyap. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ke-9 datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, harta bisa membuat hati menjadi keras dan akhirnya bersifat bakhil karena terlalu cintanya kepada harta, sedangkan ilmu akan selalu menjadi penerang dan penyejuk hati. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Dan akhirnya orang ke-10 datang dengan pertanyaan yang sama. Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, pemilik ilmu akan diberi gelar sebagai ilmuwan, sedangkan pemilik harta akan dipanggil atau digelari tuan besar. Tampaknya Ali mengetahui dengan ilham dari Allah atau dari analisa pikirannya niat dari orang-orang yang datang dengan pertanyaan yang sama tersebut. Dan kepada yang terakhir datang itu, Ali berkata, andai kata kalian mengirim lebih banyak lagi orang dengan pertanyaan yang sama, pastilah aku akan berikan alasan yang berbeda selagi aku masih hidup. Memang keutamaan ilmu atas harta tidak 10 itu saja, masih banyak lagi. Misalnya pertanyaan akhirat, yaumul hisab, atas ilmu hanya satu, yakni apa dan bagaimana ilmu itu diamalkan. Sedangkan atas harta ada 2. Pertama, dari mana dan bagaimana diperoleh harta tersebut diperoleh. Dan kedua, kemana dan bagaimana harta tersebut diamalkan, dibelanjakan. Misalnya lagi, ketika seseorang meninggal, ilmu akan menemani pemiliknya hingga masuk kubur, bahkan bisa menjadi teman dan penolongnya menghadapi malaikat. Tetapi harta hanya akan mengantarnya hingga ke pintu pemakaman atau sampai diurung dengan tanah. Setelah ia akan menjadi milik ahli warisnya. Dan masih banyak lagi yang bisa dikupas dari berbagai hadis-hadis Nabi SAW. Setelah kembali dan menyampaikan pesan tersebut, mereka kaum Khawarij itu berkhidmat kembali kepada Ali bin Abi Thalib dan memperbaiki keislamannya dengan bimbingan beliau. Wallahu a'lam.